Halo semua, dengan Agung di sini. Kali ini saya akan mereview sebuah IP kamera atau CCTV atau kamera keamanan yang harganya murah banget. Cuman Rp115.000 di online shop. Nah, karena murahnya ini, apakah ini cuman fake kamera? Yang penting ada tongkrongan kamera di atas buat nakut-nakutin maling. Atau memang bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebuah kamera CCTV. Nah, buat kalian yang lagi cari-cari kamera keamanan atau CCTV dengan budget yang terbatas, simak video ini, siapa tahu ini bisa jadi pencerahan buat kalian. Nah, ini adalah dus kameranya. Ini dus kameranya menurut saya ini cuman sekedar universal dus, karena nggak ada merek apapun, nggak ada spesifikasi. Di mana-mana tulisannya cuman closed storage intelligent camera, closed storage intelligent camera, cuman sebatas itu aja. Nah, kita akan buka apa aja yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama sudah pasti unit CCTV-nya atau IP kameranya. Ini kecil banget mungil, sebesar ini ya, cuman segenggaman tangan aja. Ada orang yang suka IP kamera yang bentuknya gede supaya terlihat tongkrongannya, kelihatan banget, kentara gitu. Ada juga yang suka yang kecil-kecil gini karena minimalis atau simple gitu aja. Tapi itu terserah kalian sih. Tapi kalau ini yang saya review hari ini bentuknya mungil banget. Kemudian yang kedua ada kabel power supply. Ini ya bentuknya kayak kabel charger ya, tapi micro USB. Jadi kalau ini hilang gampang banget carinya. Ada apa lagi? Kita lihat. Ada power supply-nya. Ini 5 volt. Jadi ini persis dengan charger-charger HP pada umumnya. Kalau ini hilang, kalian bisa ganti dengan charger Samsung yang jadul. Jadi harganya murah nih. Oke, apalagi? Ada baut dan visor nih. Baut visor, kemudian ada satu lagi nyerempel ini. Ini ada ejector. Ejector fungsinya buat kalau ada error apa-apa itu langsung kita reset aja. Ini penting banget. Kelihatannya kecil seperti ini, tapi ini penting banget ya. Yang terakhir ada buku petunjuk seperti ini. Oke, kita mau fokus pada kameranya. Kameranya cukup oke untuk materialnya. Teman-teman bisa dengar ya. Ini plastiknya nggak yang plastiki banget, nggak yang solid banget tapi nggak plastiki banget ya, tengah-tengah. Jadi kalau untuk harga 115.000 oke banget sih, rapi dan cukup solid. Kemudian di bagian depan ini ada 4 kamera inframerah dan 4 kamera LED. Jadi ini bisa untuk colorful atau untuk yang hitam putih. Cakep banget sih untuk ukuran kamera CCTV dengan harga 115.000. Cakep banget karena sudah bisa colorful dan inframerah. Nanti untuk gambarnya teman-teman lihat di video ini. Kemudian ada, bisa lihat nih, ini speaker ya. Dan di dalamnya ada mic juga. Jadi bisa untuk komunikasi 2 arah. Kemudian di sini port untuk dayanya 5 volt. Bisa diganti dengan power bank. Enak banget ya karena bisa diganti dengan power bank. Kemudian apalagi ya? Ada 2 kamera. Ini untuk WiFi-nya. Jadi untuk penerimaan WiFi ini sudah ada 2 kamera. Terus apalagi? Oh iya, di sini ada tempat SIM card. Ini sudah saya pasang. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini tempat SIM card. Ini bisa mendukung 128 GB, tapi saya belum coba karena punya saya cuma ada 64 GB. Kemudian, nah ini yang terbaru ya, dia jadi bisa PTZ ya, atau pan tilt zoom. Jadi pan tilt zoom itu bisa geser ke arah kanan seperti ini, ke kiri. Kemudian dia bisa ditekuk seperti ini, kameranya bisa dilihat. Nah, ini bisa dioperasionalkan lewat aplikasi V380. Oke, kita akan langsung lihat spesifikasi dan kemampuan dari kamera V380 mini ini. Oke teman-teman, ini produknya yang ada di Shopee ya teman-teman ya. Jadi produknya seperti ini. Harganya 114.000. Nah, kita akan lihat untuk spesifikasinya. Oke,
Oke, kita langsung aja cek untuk spesifikasi sesuai dengan penjualnya ya. HD5MP, kemudian aplikasi V380 Pro, kemudian mendukung audio 2 arah, mendukung IP66 tahan air, mendukung fungsi pelacakan otomatis, mendukung deteksi dan alarm tubuh manusia AI, mendukung perekaman ulang loop penuh waktu atau perekaman ulang alarm, mendukung pengingat cahaya ganda yang sangat cerdas, dukungan PTZ atau pantil zoom, rotasi 360 derajat horizontal, rotasi vertikal 90 derajat. Kemudian mendukung 2 mode perekaman, mendukung perekaman kartu SD hingga 256 GB, mendukung 3 pengaturan mode malam, lampu hitam penuh warna atau penglihatan malam inframerah atau alarm lampu ganda. Kemudian mendukung penambahan protokol perekaman on-fif. Kemudian mendukung koneksi langsung, nirkabel atau koneksi AP. Oke, kita mau lihat untuk spesifikasi aslinya yang dari Alibaba ya. Karena kalau ini kan tulisan dari penjualnya, tapi kita mau lihat spesifikasi yang tertulis oleh produsennya. Kita langsung lihat di Alibaba. Teman bisa lihat ya, gambarnya persis banget ya, seperti ini kameranya bisa dilihat. Nah, itu ketinggiannya 100 mm, lebarnya 68 mm, kemudian ketinggian antenanya 88 mm. Oke, mirip banget ya. Jadi memang ini adalah produk yang sama dengan yang ini. Oke, teman bisa lihat ya, sama ya. Jadi ini kita lihat dari produsennya. Terus kita scroll ke bawah. Lihat ada harganya nggak? Kita iseng aja ya. $9. $9 itu berapa? $9 itu hampir $10, 150.000. Kok hampir sama dengan harga di Indonesia ya. Jadi nggak usah kalian beli di Cina. Atau kalau terendah aja $7,15 ini ya hampir 100.000. Perbedaannya sedikit ya, cuman berapa? Cuman 15 ribuan. Ya mending jangan di Cina, mending di Indonesia. Sama-sama nggak ada garansinya. Kalau beli elektronik di Shopee biasanya kan garansinya ya sebatas kita konfirmasi ke Shopee. Begitu kita sudah confirm penerimaan, uang masuk ke seller, ya sudah garansinya sudah lepas. Khusus untuk produk-produk yang non branded seperti ini ya. Oke, kita langsung lihat untuk spesifikasinya. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang di spesifikasi Shopee. Resolusi 2 megapiksel, saya lebih sepakat dengan resolusi 2 megapiksel karena memang ini gambarnya 2 megapiksel. Baik di siang hari atau malam hari itu mirip dengan kamera lain yang 2 megapiksel. Kalau di Shopee tadi dikatakan dia 5 megapiksel ya teman-teman ya. Nah, itu 5 megapiksel menurut saya bukan banget lah. Kalau 5 megapiksel nggak seperti itu. Tapi ya suka-suka lah, kalau mau jual nggak apa-apa. Tapi di sini fungsi saya sebagai reviewer adalah memberikan produk knowledge yang sesuai dengan kondisi aslinya. Lensa 36 mm. Nah, kalau lensanya ini saya agak kurang sepakat dengan yang tertera di sini karena menurut saya ini bukan 3,6 mm tapi lebih ke 4 atau malah 6 mm. Karena terlalu zoom sih menurut saya. Jadi saya pernah coba itu di ruangan yang besarnya itu lebarnya 6 meter, itu terlalu dekat banget. Terlalu dekat banget, jadi menurut saya ini bukan 3,6 mm. Karena kalau di kamera CCTV yang analog itu 3,6 mm itu masih bisa untuk ruangan 4x3. Tapi kalau CCTV ini atau IP kamera ini nggak bisa untuk ruangan 3x4. Ya kalau 4x4 masih oke lah, tapi kalau 3x4 sepertinya berat. Idealnya di 4,6 menurut saya. Kemudian video compression standar H264. Nah, ini standar untuk barang murah tuh H264. Kalau teman-teman lihat IP kamera lain itu yang H265 itu rata-rata 300.000 ke atas, tapi sudah H265. H265 itu dia mampu merekam dengan kapasitas yang sama dengan H264. Lebih ngirit tapi gambarnya jauh lebih bagus gitu. Kemudian video format PAL oke. Minimum illumination oke lah, nggak terlalu penting juga. Electronic shutter auto, iya dia sudah auto. Kemudian backlight compensation support sih, cuman saya nggak lihat ya, nggak lihat ada perbedaan antara yang sudah backlight compensation atau belum.
Kemudian noise reduction nggak terlalu penting karena ini gimmick juga. Nah ini infrared, ada 4 PCS infrared dan 4 PCS white LED. Ini cukup oke sih untuk harga 115.000 ya, karena kalau kalian suka yang colorful kalian bisa gunakan white LED-nya. Kalau kalian suka yang lebih jelas itu kalian gunakan untuk infrarednya. Karena menurut saya, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang menggunakan infrared karena lebih jelas daripada yang white LED. Kita lanjut, network connection ada support WiFi dan AP hotspot without RJ45 network port. Betul sekali, dia tidak mendukung RJ45. Sebenarnya keuntungan adanya RJ45 itu sinyalnya lebih stabil karena dia menggunakan kabel ya. Cuman agak ribet untuk narik-narik kabelnya. Jadi ada plus minusnya si RJ45 network ini. Nah kemudian bagusnya ada AP hotspot, artinya kalau ada AP hotspotnya itu kita bisa menggunakan kamera CCTV ini tanpa menggunakan internet. Jadi kita gunakan sebagai kamera CCTV pada umumnya. Kemudian nanti kalau kita mau lihat rekamannya, kita bisa dekatkan handphone kita jarak 5 meter sampai 10 meter. Kemudian tinggal ambil hotspot dari si kamera ini. Nanti kita bisa lihat rekamannya langsung. Oke, kemudian untuk next versionnya dual leg switch automatic. Ini yang saya suka dan ini real ya, dual leg switch automatic. 5-10 meter. Built-in microphone and speaker, oke betul. Kemudian support to wear real-time audio juga betul. Kemudian ADPCM audio compression standar bla 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 bla, nggak begitu penting. Kemudian network protocol nggak terlalu penting. Alarm motion detection picture post, betul ya. Jadi dia bisa benar-benar motion detection ya, artinya bisa mendeteksi adanya pergerakan. Cuman bukan human detection. Ya, jadi bedakan antara motion detection dengan human detection. Kalau sudah AI itu bisa human detection, artinya dia mendeteksi pergerakan ini dari manusia atau dari benda atau binatang, itu beda. Kita coba lihat yang ada di Shopee tadi. Nah teman bisa lihat mendukung deteksi dan alarm tubuh manusia AI. Ini sebenarnya fake ya, nggak seperti ini. Jadi dia hanya melihat pergerakan dari benda apapun, entah itu manusia atau hewan atau bahkan hanya hewan kecil yang sering berterbangan itu terdeteksi. Makanya kalau menurut saya ini tidak perlu diaktifkan untuk human detection-nya atau auto tracking-nya karena malah bermasalah nantinya. Oke, kembali ke Alibaba. TF card maksimal 128 GB. Ya, saran saya sih pakai saja 128 GB, jangan yang 256 GB. Udah beli mahal-mahal ternyata nggak bisa digunakan di IP kamera ini ya. Oke, kemudian cloud storage optional. Jadi cloud storage itu ya bisa kalian berlangganan atau tidak. Tapi biasanya warga plus 62 nggak suka berlangganan ya toh. Oke, kemudian power inputnya 5 volt 1,5 ampere. Ini mendukung sekali untuk orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena banyak charger-charger HP tua, HP lama, HP jadul yang besarannya itu 5 volt dan 1,5 ampere. Contohnya Samsung seperti ini. Nah, ini sudah bisa banget digunakan sebagai power supply dari si kamera IP kamera ini. Kemudian working temperature bla 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 nggak terlalu penting. Nah, kita akan langsung tes untuk IP kamera mini ini pada malam hari menggunakan inframerah dan menggunakan LED putihnya. Kemudian kita gunakan di siang hari bagaimana hasilnya. Kemudian kita juga akan tes langsung untuk motion detection-nya. Apakah dia berfungsi. Oke, teman-teman, kita langsung saja lihat sesaat lagi.
Untuk hasil IP kamera mini V380 di malam hari dan siang hari serta pengujian objek trackingnya sudah kita lihat tadi ya. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari IP kamera ini apakah layak dibeli atau tidak berdasarkan kelemahan dan kelebihan dari si IP kamera ini. Nah, untuk penggunaan aplikasi V380 memang tidak saya jelaskan di sini, nanti terlalu panjang, jadi akan saya buatkan video tersendiri. Dan nanti juga akan ada video yang membahas detail tentang penggunaan IP kamera mini V380 ini tanpa menggunakan internet. Supaya lebih detail kita bikinkan video tersendiri. Jadi teman-teman pantengi channel ini. Nah, kita akan lihat untuk kelemahan dan kelebihan dari IP kamera V380 mini ini. Yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama murah dan material bagus. Jadi memang untuk materialnya oke, kemudian harganya no debat, murah 115.000. Jadi nggak ada yang lebih murah. Karena kalau harga di bawah 115.000 itu kameranya kurang bagus, sudah saya cek ya. Oke, kemudian gambarnya bagus untuk kategori harga 115.000. Jangan bandingkan dengan yang harga 500.000, sudah pasti beda. Ada harga, ada rupa. Tapi untuk harga 115.000 ini sudah top banget. Kemudian ada soft AP. Nah, soft AP ini yang bisa mendukung kita untuk menggunakan si IP kamera ini tanpa internet. Dan lancar banget ya. Kemudian ada dual light colorful dan black white yang strong. Jadi kalau suka yang berwarna kalian gunakan colorful, dan kalau yang suka lebih jelas kalian gunakan yang black white. Ya, sebagai informasi saja bahwa kamera yang sekarang digunakan itu rata-rata masih menggunakan inframerah. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang yang hitam putih jauh lebih jelas untuk memantauan. Lagian ini bukan syuting video, ini untuk memantau maling supaya gambarnya lebih jelas. Oke, kemudian yang kelima atau yang terakhir kelebihannya adalah power supply, banyak spare partnya. Ya, jadi karena power supply ini seperti charger HP jadul yang 1,5 ampere 5 volt, kemudian untuk kabelnya juga itu menggunakan kabel charger zaman dulu yang micro USB, sorry. Nah, jadi kalian kalau itunya rusak tinggal beli aja di counter handphone, gampang banget. Sekarang kita masuk ke dalam kelemahannya. Yang pertama, ini merupakan object detection, bukan human detection. Jadi menurut saya semua fitur trackingnya hamsyong atau nggak usah digunakan, karena nanti ada lalat terbang masuk ke dalam zona kamera, nanti dia akan bergerak. Jadi malah merepotkan kita. Kemudian suara audionya kurang bagus ya. Audionya tuh maksudnya kalau kita ngomong dari jauh kemudian diterima di IP kamera mininya kurang bagus ya. Jadi mending tidak usah digunakan fitur ini. Kemudian yang ketiga, lensa besar di atas 3,6 mm sih menurut saya. Jadi kurang cocok untuk ruangan 2x3. Jadi kalau kalian punya warung ya yang 2x3, kalian pantau dengan IP kamera ini, menurut saya kurang efektif karena tidak semua area nanti akan tersorot oleh kamera. Kecuali kalau di atas 4x6 itu baru efektif. Oke, lanjut keempat, no brand. Jadi anggap aja garansinya nggak ada. Jadi kalau kalian pengen yang garansi, kalian beli yang brand. Biasanya sih ada di atas harga 300.000 ke atas yang dapat 1 tahun garansi. Kalau ini anggap aja nggak ada, harganya 3 kali lipat baru dapat garansi, gitu bos. Kemudian tidak recommended di outdoor karena menurut saya dia tidak IP66. Ya kalau dari klaimnya sih IP66, tapi menurut saya dari fisiknya itu tidak IP66, jadi sangat beresiko untuk langsung terkena air hujan. Nah, kesimpulan saya untuk harga 115 untuk IP kamera ini, karena harganya murah maka no debat, ini cocok untuk dimiliki. Tetapi bukan untuk pengintaian objek-objek vital yang asetnya itu harganya ratusan juta ya. Ya kalau untuk rumah-rumah pribadi oke lah, daripada tidak ada ini oke banget ya. Dan saya pasang ini sudah ada 8 bulan itu masih oke. Jadi nggak ada kendala di 8 bulan itu, artinya dia oke lah untuk durability-nya. Cuman beda perangkat bisa jadi berbeda ya, tetapi saya udah gunakan 8 bulan aman-aman aja. Dan kemudian kalau kalian mau memantau sebuah perusahaan lah atau kantor yang di situ ada uang banyak atau alat-alatnya
mahal harganya, saya sarankan ya jangan pakai inilah, modal dikit, pakai kamera yang lebih proper. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari kamera wifi yang murah. Nah, untuk linknya saya taruh di deskripsi, ambekan klik bait dari keterangan yang ada di tokonya, karena ya semua toko seperti itu. Tapi yang penting kualitasnya adalah seperti yang ada di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan ketemu di video selanjutnya.